Bayangkan sebuah puntung rokok tergeletak di sebuah lantai kamar seorang wanita yang telah tewas dicekik, diabaikan oleh penyidik selama puluhan tahun. Namun siapa sangka benda kecil itu bisa membuka sebuah rahasia gelap yang tersembunyi selama lebih dari 30 tahun. Ini adalah kisah nyata pembunuhan Mary McLaughlin dan bagaimana DNA menuntun kepada pelaku sebenarnya selama 3 dekade. Mary McLaughlin adalah ibu dari 11 orang anak. Saat itu ia berusia 58 tahun saat terakhir kali terlihat hidup ketika malam tanggal 26 September tahun 1984. Malam itu ia baru saja pulang dari sebuah pesta minuman bersama teman-temannya. Setelah mengantar salah satu temannya, ia terlihat pulang berjalan kaki ke apartemennya dan ia tidak pernah terlihat lagi setelah itu. Beberapa hari kemudian tubuhnya ditemukan di kamar tidurnya dan ia tewas dicekik kabel telepon. Rumahnya tidak berantakan dan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Pihak kepolisian pada saat itu tidak berhasil menemukan siapa pelakunya dan akhirnya kasus Mary McLaughlin ini menjadi kasus dingin alias cold case. Mohon tunggu sebentar sebelum dilanjutkan, mohon untuk di follow dulu akunnya ya. Satu benda yang tetap disimpan selama puluhan tahun, yaitu sebuah puntung rokok yang ditemukan di dekat tubuh Mary. Benda ini tidak terlalu diperhatikan pada saat itu karena tidak terlalu dianggap penting. Namun siapa sangka benda kecil ini menjadi sebuah jawaban dan menuntun kepada siapa sebenarnya pembunuh Mary yang sebenarnya. Bukti-bukti lama dianalisis ulang dengan teknologi DNA mutakhir. Kemudian rokok tersebut dianalisis dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Terdapat DNA seorang pria yang tidak cocok dengan siapapun yang dikenal oleh Mary. Profil DNA itu dicocokkan dengan database kriminal nasional dan akhirnya satu nama muncul. Namanya adalah Graham McGill. Pada saat pembunuhan Mary di tahun 1984, saat itu McGill sedang dalam izin keluar dari penjara karena ia sedang menjalani hukuman terkait kasus kekerasan seksual. Alih-alih kembali ke penjara setelah cuti, saat itu McGill malah pergi ke Glasgow. Malam itulah diyakini bahwa McGill bertemu dengan Mary dan akhirnya membunuhnya. Pada tahun 2019, polisi memanggil McGill dan ternyata McGill memberikan jawaban-jawaban yang tidak konsisten dan ia tidak mampu menjelaskan kenapa DNA-nya berada di puntung rokok yang ditemukan di dekat tubuh korban. Pada April 2021 akhirnya pengadilan memutuskan bahwa McGill bersalah atas pembunuhan terhadap Mary dan ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa minimum 14 tahun. Anak-anak Mary yang saat ini sudah berusia dewasa merasa bersyukur meski merasa keadilan datang terlambat.